Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang yang luar biasa. Siang yang luar biasa ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu adalah mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar injeksi EVI untuk kelas 12. Sebelum kita melaksanakan pelajaran, monggo untuk ketua kelas bisa disiapkan dulu. Di tempat duduk. Berdoa. Selesai. Terima kasih Mas, semoga hari ini hari yang luar biasa, hari yang indah sekali. Semoga kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk berkumpul di sini, nikmat sehat. Salam dan sholawat kita junjungkan kepada Rasulullah SAW. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pada hari ini sebelum Bapak mau melakukan kegiatan pembelajaran, ini ada buah kalimat yang luar biasa untuk kalian. Semoga kalian termotivasi. Di sini Bapak ingin menjelaskan bahwa takdir terbaik adalah keluh kesah menandakan kalau kita tidak ridho dengan takdirnya. Padahal bagi orang beriman setiap takdir pasti baik. Itu adalah kata-kata yang dituliskan oleh Hakim. Ini maksudnya gini loh. Bahwa apapun yang ada di kita itu adalah jalan yang luar biasa untuk kita, itu adalah takdir yang luar biasa untuk kita. Meskipun pada kenyataannya kamu merasa itu adalah jalan yang buruk atau takdir yang buruk, tapi kita nggak tahu bahwa itu adalah takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, adalah takdir yang terbaik untuk kita. Makanya saya berharap untuk anak-anakku yang ada di sini dalam pelajaran ini senantiasa harus selalu bersyukur ya terhadap apapun itu. Oke, untuk presensi ini ada Google Drive ya yang sudah Bapak kirimkan ke kalian. Itu nanti bisa kalian tinggal klik untuk mengisi presensi seperti biasa di Google Form. Terus berikutnya pada pelajaran hari ini materinya adalah sistem bahan bakar injeksi atau EVI. Pertemuan yang pertama dengan KD mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar injeksi dan memperbaiki kerusakan bahan bakar injeksi. Untuk tujuannya adalah menyimpulkan kerusakan sistem bahan bakar injeksi, terus mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar injeksi atau EVI. Yang berikutnya adalah memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar injeksi atau EVI dan melaporkan hasil kerusakan sistem bahan bakar EVI. Dalam hal ini kita akan mempelajari gimana sih cara untuk memperbaiki sistem bahan bakar EVI dengan cara yang pertama adalah tahu dulu kerusakannya seperti apa. Di sini peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar EVI dengan cermat dan teliti. Itu harus kalian lakukan. Peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar injeksi atau EVI dengan cermat dan teliti sehingga ketika ada kerusakan itu bisa langsung diperbaiki dengan tepat. Peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan kerusakan sistem bahan bakar injeksi atau EVI dengan cermat dan teliti. Peserta didik diharapkan dapat memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar injeksi atau EVI dengan tepat. Peserta didik diharapkan dapat melaporkan hasil perbaikan dari kerusakan sistem bahan bakar injeksi. Ini adalah link handout atau literasi yang Bapak sudah berikan di grup WA. Semoga kalian sudah membacanya. Kalian sudah membacanya semua untuk link handout? Alhamdulillah. Ya, itu sebagai dasar kalian untuk nanti menganalisis studi kasus yang Bapak berikan. Ini ada studi kasus seperti yang kalian perhatikan di sini. Di sini yang kalian harus cermati adalah bahwa sebuah kendaraan Avanza mengeluh tenaganya kurang atau berebet pada RPM tinggi. Tetapi ketika pada putaran idle tidak ada masalah pada tenaganya. Setelah dilakukan diagnosis awal oleh mekanik senior dengan menggunakan scanner, tidak terdeteksi kerusakannya, dan ketika dicek secara langsung tidak terdapat masalah pada sistem pengapian dan pompa bahan bakar. Mekanik senior menyimpulkan awal bahwa kerusakan berada pada sistem bahan bakar kecuali pada pompa bahan bakar.
Ini permasalahan nanti akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, yaitu adalah dari studi kasus yang pertama, lakukan satu analisis kerusakan yang kemungkinan terjadi. Itu kalian harus lakukan seperti itu. Terus berikutnya, dari pertanyaan atau studi kasus pertama, itu ada enggak yang mau ditanyakan? Dari grup A, ada yang mau ditanyakan dari studi kasus pertama? Ya, Pak, dari grup A. Ya, monggo Dari silakan. studi kasus, apakah yang rusak ekwator karena tidak terdeteksi di scanner? Iya, betul sekali analisisnya, Mas. Karena kadang-kadang aktuator itu memang tidak terdeteksi oleh scanner, dikarenakan itu kadang-kadang ada aktuator yang tidak terhubung dengan sensor. Dari grup B ada yang mau ditanyakan? Saya Pak dari grup B. Ya, monggo silahkan, Mas. Berarti kerusakannya hanya di bahan bakar, kecuali pompa bahan bakar. Ya, dari studi kasus yang Bapak berikan itu memang yang terjadi itu adalah pada sistem bahan bakar, kecuali pada pompa bahan bakar, karena kan pompa bahan bakar itu baru saja diservis oleh mekanik senior. Oke, dari grup C ada pertanyaan? Tidak. Grup D ada pertanyaan? Oke, cukup. Sebelum kalian melaksanakan diskusi, Bapak akan menjelaskan dulu tentang mendiagnosis kerusakan ya. Yang pertama adalah analisa kerusakan. Itu adalah sesuatu yang penting, karena ketika sebuah kendaraan itu masuk pada bengkel, itu pasti akan ditanyakan kerusakannya seperti apa. Apakah kerusakannya pada misalkan sistem bahan bakar, atau misalkan kalau digas itu berebet, atau misalkan sistem pengapiannya tidak ada, itu harus ditanyakan. Karena dari analisa kerusakan itu adalah awal kita akan memperbaikinya. Terus yang dua, konfirmasi kondisi kendaraan. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita harus melihat langsung kondisi kendaraannya. Hal itu kita bisa melihat, oh ternyata kerusakannya seperti ini. Tetapi ketika kalian mengkonfirmasi kondisi kendaraan, itu harus diikuti dengan literasi yang ada, dengan cara melihat kerusakannya seperti ada, disamakan dengan buku manualnya. Pengertian awal itu adalah ketika kamu sudah mengkonfirmasi kondisi kendaraan, oh ternyata adalah mesinnya mati, oh ternyata adalah ketika putaran rendah bahan bakar tersendat, oh ternyata adalah ketika putaran engine itu berada pada putaran rendah itu bagus, atau misalkan ketika pada putaran tinggi itu terjadi kendala. Terus pemeriksaan awal itu seperti apa? Pemeriksaan awal di sini Bapak akan jelaskan itu hampir sama dengan apa yang kalian pelajari di kelas 11, yaitu pemeriksaan diawali dari mulai sistem bahan bakar, terus ada sistem pendingin, ada sistem pengisian, ada sistem pengapian. Sistem pengapian itu bisa kalian cek misalkan dengan apakah businya itu biasa atau tidak, karena pemeriksaan awal itu akan memberikan mindset kita itu terbuka. Oh ternyata dari apa yang dikonfirmasi dari pemilik kendaraan itu seperti ini, ternyata ada alasan kerusakan yang lain tanpa diketahui oleh pemilik kendaraan. Karena itu akan memberikan poin plus pada bengkel kalian ketika itu dilakukan. Terus berikutnya adalah pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan lainnya itu bisa kalian lakukan ketika kalian itu melakukan pemeriksaan awal, dan itu bisa dilakukan misalkan dengan kondisi-kondisi lainnya. Misalkan pada putaran tinggi itu misalkan berebet, itu harus digunakan seperti apa. Setelah itu adalah menentukan pusat gangguan. Nah, menentukan pusat gangguan itu juga akan mempermudah kalian, karena diingat, menentukan pusat gangguan itu akan mempercepat kalian dalam perbaiki, karena di dalam bengkel itu bisa kita ketahui bahwa waktu adalah uang. Jika kalian tidak menentukan pusat gangguan, contoh misalkan mesin mati ini, pusat gangguannya misalkan berada di mana? Sistem bahan bakar. Nah, kalian harus menentukan dulu, menentukan pusat gangguan. Oh, berarti yang dikerjakan adalah sistem bahan bakar dulu sebelum nanti ada kerusakan yang lainnya. Jangan sampai yang rusak bahan bakar tetapi kalian membongkar sistem pengapian, karena itu akan menghambat waktu. Setelah menentukan pusat gangguan, kalian melakukan penyetelan atau perbaikan dari kerusakan tuh. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan akhir, contohnya misalkan harus apakah ada baut yang belum dikencangkan atau apa, itu harus pemeriksaan akhir. Yang berikutnya dalam pemeriksaan akhir itu adalah ada pengetesan terakhir. Kalian harus menyalakan kendaraan. Setelah menyalakan kendaraan, kalian harus dengarkan apakah kerusakannya sudah selesai
atau belum. Oke, untuk memberikan waktu kalian untuk berdiskusi, ini Bapak tutup dulu Zoom meetingnya, kita off dulu selama 10 menit untuk masing-masing kelompok berdiskusi di grup WA-nya. Semoga jeda 10 menit kalian bisa memberikan sebuah analisis yang luar biasa. Oke, silahkan kalian boleh keluar dari Zoom meeting. Nanti kita ketemu lagi di 10 menit akan datang. Oke, tadi sudah selama 10 menit sudah masing-masing kelompok berdiskusi. Kita jajal dulu ya. SMK Bisa. Oke, masih semangat ya ternyata ya. Oke, setelah tadi kita sudah berdiskusi untuk masing-masing kelompok di grup WA masing-masing, presentasi time atau waktu untuk presentasi, kita mulai dari kelompok A dulu. Silahkan untuk kelompok A untuk mempresentasikan analisis kerusakan pada studi kasus pertama. Silahkan kelompok A. Saya Pak, Iya, monggo silahkan. nama saya Isra Jainaya. Setelah kami diskusikan, menurut kami yaitu filter udara kotor. Oke, ada yang mau ditanyakan ke kelompok A? Saya Pak dari grup B. Ya, monggo silahkan. Nama saya Dian Mayasari. Coba berikan alasannya. Ya, monggo silahkan kelompok A untuk bisa menjawab dari kelompok B. Yang filter udara kotor, supaya bahan bakar akan ganggu. Apalagi ketika pada putaran tinggi, supaya bahan bakar akan berkurang. Tetapi kalau kecepatannya rendah, bahan bakar akan tercukupi karena pada kecepatan ini tidak perlu banyak memerlukan bahan bakar lebih. Oke, bagus sekali ya. Tadi yaitu adalah dengan membandingkan kebutuhan bahan bakar yaitu pada putaran rendah dan putaran tinggi. Itu luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasikan analisisnya. Oke, untuk kelompok B, silakan untuk mempresentasikan. Saya Pak dari Ya. B. Ah, Nama saya Randy Salman Al-Farisi. mm, Jawabannya rel injektor kotor. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk grup B? Saya Pak dari grup C. Ya, monggo silahkan. Nama saya Saifah Akmal Hidayat. Mm-mm. Coba jelaskan kenapa jawabannya rel injektor kotor. Monggo silahkan jawab. Ya, Saya Pak dari grup B. ya. Karena kotornya rel injektor akan menyebabkan suplai. Bahan bakar yang tidak lancar akan menyebabkan masalah pada kendaraan. Oke, good. Yang mau presentasikan lagi untuk grup C, silakan. Namanya siapa? Nama saya Bang Pertama, Mm-mm. diskusi kelompok kami Islam bahan bakar kotor. Oke, good. Ada yang mau tanyakan untuk grup C? Silakan, monggo. Saya Pak dari grup D. Mm-mm. Nama Ya, saya Surami Jiwaluyo. ya. Apa alasannya selang bahan bakar kotor? Oke, silahkan untuk grup C untuk menjawabnya. Karena selang bakar itu sangat penting dalam sumber bahan bakar jika Mm-mm. jadi kebocoran Mm-mm. akan menghambat suplai bahan bakar. Oke, good. Yang terakhir untuk grup D, silakan untuk mempresentasikan. Ya Pak, saya dari kelompok D. Ya, monggo, silahkan. Nama saya Pak Iza. Ini kami injektor kotor. Oke, ada yang mau tanya ke grup D? Saya dari kelompok A. Ya, monggo silahkan. Nama saya Tisola Jainaya. Mm-mm. Coba berikan alasan. Ya, coba berikan alasannya untuk kelompok. Monggo silakan dijawab. Iya Pak, saya akan jawab. Mm-mm. Alasannya injeksi yang tersumbat akan menyebabkan suplai bahan bakar yang disemprotkan akan terhambat sehingga ruang bakar tidak mendapatkan jumlah bahan bakar yang cukup untuk bekerja pada putaran tinggi. Oke, luar biasa ya. Untuk pertemuan hari ini kalian sudah mempresentasikan hal yang sangat luar biasa. Itu menurut saya adalah di luar ekspektasi saya terhadap analisis kalian. Kalian juga sudah memberikan hal yang terbaik, sudah bisa berdiskusi dengan teman kalian. Tadi dari salah satu perbaikan dari studi kasus kalian bisa kalian tonton sendiri dan Nah, ini karena mobil ini hunting atau berbet, tapi begitu terjadi ini dicurigai
kerusakan terdapat pada injektornya. Kita on kan kendaraannya, kita lihat nggak ada kebocoran, lalu kita starter. Kita lihat tadi untuk injeksinya menyepray semuanya, nggak ada yang buntet. Kalau ada yang buntet, dia berarti harus dibersihkan atau indikasi di injektor yang mati. Sebenarnya ini harus diukur juga untuk volumenya, volume semprotannya berapa itu diukur dengan gelas ukur seperti itu. Setelah itu kita cek untuk injektornya apakah ada yang netes apa enggak. Oh iya, ini di on kan untuk injektornya ngembes, ini indikator jelek. Ini bisa dipastikan harus ganti injektor. Soalnya kalau ngembes gini pasti nanti terjadi pembakaran sebelum waktunya. Ini dapat tinggal. Ini jelek, bandingkan dengan yang ini teman-teman. Tidak ada rembesan. Mana iki ya. Tapi parah iki. Ada tapi sedikit. Kalau ini banyak. Oke, dari video tadi kita bisa melihat ya, tadi ada yang menjawab adalah injektor kotor. Itu bisa dilihat di situ di videonya bahwa yang namanya dalam injektor sendiri itu terdapat ujungnya itu tidak hanya satu lubang ya, tapi terdapat beberapa lubang. Itu kalau kalian bisa perhatikan, itu kalau misalkan ada beberapa lubang yang tertutup, itu akan menyebabkan volume itu tidak cukup. Lah pertanyaannya adalah ketika putaran rendah atau sedang, itu adalah jumlah volume bahan bakar itu yang masuk ke dalam ruang bakar itu adalah memang yang dibutuhkan itu sedikit, dikarenakan memang misalkan pada putaran, misalkan contoh ini pada putaran 2000, contoh pada pacet itu hanya dibutuhkan bahan bakar yang sedikit, tidak butuh volume yang besar. Ketika pada putaran yang tinggi tidak membutuhkan tenaga yang besar waktu itu. Lah kita bisa sama-sama tahu, bisa dilihat sendiri. Mungkin dari tadi ada grup yang menjawab adalah injektor yang kotor, itu ya menurut Bapak itu bagus, karena akhirnya dari video yang kita lihat bersama-sama kita bisa tahu tuh, oh ya ternyata penyebabnya seperti itu. Makanya saya tadi sangat sangat luar biasa ya senangnya ketika kalian ada salah satu yang menjawab bahwa ada salah satu injeksi yang kotor. Oke, ini adalah video berikutnya. Kita bisa lihat, kita bisa belajar bareng-bareng. Ini juga salah satu analisis dari kalian yang tadi kalian utarakan. Kita saksikan videonya berikut ini. Assalamualaikum kawan-kawan dan para sahabat. Di video kali ini channel Brand Otomotif akan memberi tutorial cara membersihkan bensin Toyota Grand New Avanza 2017. Kendaraan ini channel Brand Otomotif dapat ditemukan dengan mobil yang remote atau kurang tenaga. Menurut info dari pemilik, mobil ini sebelumnya sudah ada melakukan penggantian busi, tapi cuma sedikit perubahannya. Setelah kita lakukan pengecekan, jadi kita putuskan untuk membersihkan filter bensin. Nah, letak dan posisi filter bensinnya ada di samping tangki bensin. Oke Kang Bro, langsung saja kita lakukan pembongkaran. Langkah pertama, kita lepaskan plat pengaman filter bensin, buka dua buah kumur. Lanjut, lepaskan selang bensin. Caranya
udara dengan menggunakan selang yang bagian ini itu selang bagian masuk atau selang bagian in. Congkel dengan menggunakan obeng ini kecil, lalu kan kedua ujung klip pengunci selang bensin. Tarik dengan perlahan supaya seal dalam tidak busuk. Lepaskan selang bensin yang bagian out. Cara membukanya sama dengan selang bensin yang bagian ini. Lepaskan dua buah baut mengunci kedudukan bensin. Nah, ini dia tips cara yang paling mudah membersihkan filter bensin. Caranya cukup kita berikan posisi filter bensinnya dari posisi in ke posisi out. Maksud dan tujuannya adalah untuk mengeluarkan kotoran yang sudah menempel di dalam filter bensin dengan mengandalkan bantuan dorongan dari tekanan pipa bensin. Starter, ya. Pukul filter bensinnya dengan pelan-pelan supaya kotoran rontok dan mudah terlepas. Nah, jika kotoran sudah seperti ini, efek yang pertama terasa biasanya mobil menggunakan tenaga.
karena suplai dan kurang. Lanjut, kita pasang bensin ke posisi. Nah, kasih sedikit grease supaya hasil dalam masukkan setengah bensin sampai benar crack. Menandakan bensin sudah masuk. Starter. Go. Start. Oke, go. Start. Setelah mesin dihidupkan, lakukan kembali tekan apakah selang sudah masuk ke sana, dan yang paling penting pastikan selang tidak mengalami kebocoran. Kembali dengan Oke, tadi kalian sudah melihat videonya ya. Ini adalah salah satu dari kerusakan yang terjadi pada sistem EV yang tidak bisa terdeteksi oleh scanner, yaitu adalah saringan bahan bakar itu mampet atau bumpet. Oke, berikutnya adalah ini link evaluasi mandiri adalah untuk masing-masing peserta. Jadi Bapak bisa tahu nih kemampuan kalian seperti apa untuk per individunya masing-masing. Terus berikutnya ada link LKPD. Ini adalah digunakan untuk kegiatan kelompok kalian. Satu link LKPD itu berarti untuk kelompok kalian ya. Sebelum Bapak menjelaskan tentang pertemuan berikutnya, ada yang bisa menyimpulkan enggak dari kegiatan ini? Dari kegiatan belajar ini? Monggo silahkan. Ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Oke, monggo silahkan. Nama saya Fuad Salahuddin dari kelompok D. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa sistem bahan bakar pada EV harus kita rawat agar kotoran pada komponennya bisa hilang dan tidak menyebabkan masalah. Yang kedua, bahwa tidak semua kerusakan pada sistem bahan bakar EV bisa terdeteksi oleh scanner. Kesimpulannya sangat luar biasa ya. Dari kesimpulannya memang kita menggarisbawahi bahwa yang namanya kendaraan khususnya EV itu memang cukup canggih, tetapi perawatannya harus stabil, harus berkala dengan tempo yang juga harus ada, karena ada buku pedoman yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut harus diservis atau tidak. Contoh tadi ada saringan bahan bakar yang harus diservis. Tadi kalian melihat sendiri ketika saringan bahan bakar pada kilometer tertentu ternyata bahan bakarnya hitam. Bahan bakar hitam itu akan menyebabkan volume yang masuk ke dalam ruang bakar itu menjadi sedikit karena tersumbat oleh kotoran tadi. Terus tadi kalian juga sudah melihat dari injektor ya, ketika injektor itu bermasalah itu akan menyebabkan juga tidak lancarnya suplai bahan bakar ke ruang bakar atau bisa berebet kalau misalkan orang bengkel.
Oke, pada pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang troubleshooting untuk sistem bahan bakar EV dengan menggunakan scanner. Dari sini Bapak akan menjelaskan sendiri ya. Mungkin untuk kelas 11 kalian sudah pernah mengenal yang namanya scanner. Mungkin di sekolahan kita itu kalian sudah pernah mencoba. Ada pertanyaannya enggak untuk troubleshooting untuk sistem bahan bakar EV dengan menggunakan scanner? Saya mau tanya Pak, Oh ya, Nje, monggo silahkan. saya melihat di Bukalapak ada yang jual scanner dengan harga yang murah, apa bisa digunakan? Kadang-kadang gini, dengan harga yang murah di Bukalapak itu biasanya scanner itu bisa digunakan. Tetapi untuk apakah itu bisa universal atau tidak, itu biasanya tidak. Contoh misalkan ada beberapa scanner yang hanya bisa digunakan di Avanza aja, ada yang bisa digunakan scanner yang hanya pada pabrikan Mitsubishi saja. Jadi tidak bisa digunakan untuk multi kendaraan. Tapi untuk sampai di mana sih kepekaan dari scanner itu untuk mencari atau menganalisa kerusakan, itu ya tergantung dari scanner tersebut. Oke, untuk pertemuan hari ini sudah sangat luar biasa ya. Ini ada beberapa cuplikan video tentang penggunaan scanner. Nih, 431 ini yang kita punya. dan scan skala 5 ini menggunakan itu kita pasang dulu. Coba di kiri itu kita masuk programnya itu kita pilih option. Meskipun di sini Daihatsu, kita ambil yang Toyota. Lihat ini P49, klik masuk, tunggu, ini sudah masuk ke 16 pin. Tunggu. Kita masuk ke manual select. Oke. Kita pilih Avanza. Kita pilih 2005-5. Karena kendaraan ini berada di bawah tahun 2005. Kita masuk ke sistem scan untuk mencari kerusakan yang ada. Nah, dia masih scanning, semuanya oke. Kita di scanning, kita pilih engine. Kita pilih untuk mencari kerusakannya adalah red out. Ternyata yang rusak adalah intake air temperatur dengan kode 40110 dan idle air control system dengan 40505. Oke, itu adalah cuplikan dari engine atau scanner yang terbaru kita, yaitu adalah 401 launch. Saya sangat luar biasa ya dengan pertemuan hari ini. Itu pertemuan yang menurut saya adalah pertemuan yang sangat menyenangkan karena kalian bisa memberikan sebuah presentasi yang bagus terhadap analisis kalian. Oke, sebelum kita tutup, pada ketua kelas untuk bisa menutupnya untuk hari ini, silahkan monggo untuk memimpin berdoa. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada ini,
Alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, ikan hiu makan tomat, selalu semangat. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Paten.